Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video lingkaran part kedua ini, kita akan membahas sebentar. Kita akan membahas tentang sifat-sifat sudut pusat. Sifat-sifat sudut keliling, mohon maaf, sifat-sifat sudut keliling lingkaran. Baik itu yang menghadap busur yang sama, yang kedua menghadap diameter. Kemudian kita juga akan membicarakan tentang sifat sudut keliling lingkaran yang saling berhadapan. Oke, langsung saja ya anak-anak ya, kita masuk ke materi. Sebelumnya kita ingat dulu tentang unsur-unsur lingkaran. Ada apa saja unsur-unsur lingkaran itu? Ada pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, busur lingkaran, tali busur, juring, tembereng, apotema, sudut pusat dan sudut keliling. Nah, yang akan kita bahas lebih jauh tentang sudut pusat dan sudut keliling. Kita ingat dulu yuk, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Jika suatu sudut pusat dan sudut keliling itu menghadap busur yang sama, maka akan berlaku bahwa besar sudut pusat itu sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Itu anak-anak ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama tentang sifat-sifat sudut keliling. Sifat pertama adalah sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Maka, apa ini? Perhatikan gambar. Pada gambar di atas, titik O ini adalah titik pusat lingkaran. Sudut AOE adalah sudut pusat yang menghadap busur AE. Sedangkan sudut ABE, ACE, dan ADE merupakan sudut-sudut keliling. Menghadap busur apa? Menghadap busur AE juga. Oleh karena itu, ya, kalau misalnya sudut pusatnya ini 60, maka ini kan 30. Karena setengahnya. Karena sama-sama menghadap busur AE. Ya kan? Kalau ini 60, sini juga 30. Karena menghadap busur ini juga. Kalau ini 60, sini pun juga 30. Karena menghadap busur ini juga. Oleh karena itu, kita dapat satu sifat, bahwa besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu adalah sama. Itu sifat pertama. Oke. Sifat kedua, mengenai sudut keliling yang menghadap diameter. Oke, perhatikan gambar yang ini. Ya, perhatikan gambar ini. Titik O, ini titik O, adalah titik pusat lingkaran. AE merupakan diameter. Sudut AOE adalah sudut pusat yang menghadap busur AE, ya kan? Nih. Dengan sudut AOE 180 derajat. Kenapa bisa 180 derajat, anak-anak? Ya, karena ini adalah sudut lurus, ya kan? Sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Sudut ADE, ACE, dan ABE ini, dan ini merupakan sudut keliling yang menghadap busur AE juga, ya kan? Sama-sama menghadap busur yang sama, maka besar sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat. Kalau sininya aja 180, setengahnya berapa? 90. Maka ini 90, ini 90, ini 90. Oleh karena itu, kita mendapatkan sifat yang kedua tentang sudut keliling adalah besar sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90 derajat. Nah, paham ya? Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Tentang sudut keliling yang saling berhadapan. Kalian cermati gambar anak-anak. Sudut POR merupakan sudut pusat lingkaran. Ya kan? POR ini kan pusat ini.
Maka sudut PSR menghadap busur yang sama dengan sudut pusat POR. Nah, maksudnya ini. Ini kan sudut pusat, ya kan? Menghadap busur ini. PSR ini kan keliling, menghadap busur yang ini juga. Maka besarnya sudut PSR itu setengah dari POR. Nah, maka sudut PSR sama dengan setengah kali sudut POR. Misalnya POR ini kita simbolkan dengan Y, ya kan? Maka setengah kali Y. Tuh. Sedangkan sudut PQR, mana PQR? PQR itu juga sudut keliling menghadap busur PR. POR sudut pusat menghadap busur PR juga. Maka berlaku PQR sama dengan setengah kali POR. Jika POR ini kita simbolkan sebagai X, maka setengah kali X. Ya kan? Jika sudut keliling tersebut dijumlahkan, artinya ini ditambah ini, ya, jumlahkan, maka operasinya seperti ini anak-anak. Setengah kali Y plus setengah kali X. X-nya itu berapa? X-nya itu mana? Ini kan 360 dikurangi Y. Kok bisa? Bisa. Ini kan lurus. Ya kan? Lurus itu kan 360. Ya kan? Bentar. Nah, biar lebih jelas. Kok bisa 360 dikurangi Y? Karena satu lingkaran penuh itu kan 360 anak-anak. Iya kan? 360. Ya kan? Muter itu kan 360. Padahal X-nya di sini. Maka besarnya ini bisa diperoleh dengan cara 360 dikurangi yang ini. Ya kan? Tuh. Sehingga bisa kita tuliskan 360 dikurangi Y. Kita operasikan setengah kali Y, setengah Y. Setengah kali 360, 180. Setengah kali min Y, min setengah Y. Ini dikurangkan dengan ini, habis. Sehingga menyisakan 180. Oleh karena itu kita mendapatkan sifat yang ketiga adalah jumlah sudut keliling yang saling berhadapan sama dengan 180. Artinya apa? Artinya berarti saya kasih warna berbeda, misalnya ini. Maka ini ditambahkan ini itu 180. Sedangkan yang ini kan keliling juga. Ini ditambahkan ini juga 180. Ini sifat yang ketiga. Paham ya anak-anak ya? Oke, sehingga kita punya 3 sifat. Apa saja tadi? Pertama ini, besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama. Yang kedua, besar sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90 derajat. Yang ketiga adalah jumlah sudut keliling yang saling berhadapan adalah 180 derajat. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Perhatikan lingkaran dengan pusat di titik O berikut ini. Jika besar sudut ABD plus AOD plus ACD 140, tentukan ABD. Maksudnya mana? ABD. Maksudnya adalah ini. Ya, pakai merah, sorry. Ini ditambahkan AOD ini, ditambahkan ACD ini adalah 140. Tentukan besar sudut ABD. Sudut ABD adalah sudut keliling, ya kan, menghadap busur AD. ACD adalah sudut keliling juga, menghadap busur AD juga. AOD adalah sudut pusat yang menghadap busur AD juga. Berdasarkan sifat pertama tadi, ABD dan ACD adalah sama-sama keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya sama. Kalau besarnya sama, maka sini saya simbolkan dengan huruf yang sama juga. Kemudian AOD adalah sudut pusat yang menghadap busur AD. Sama-sama menghadap busur AD, maka besar sudut pusat itu adalah 2 kali besar sudut keliling. Kalau sudut kelilingnya adalah X, maka sudut pusatnya adalah
2X tentunya. Seperti itu. Maka sudah tinggal kita masukkan aja ke sini karena yang diketahui adalah ini. ABD, AOD, ACD sama dengan 140. ABD itu X, AOD itu 2X, ACD itu X. Tinggal kita jumlahkan 4X sama dengan 140, maka nilai X-nya sama dengan 35. Jadi besar sudut ABD adalah 35 derajat. Nah, seperti itu. Paham anak-anak? Paham ya harusnya ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh soal yang kedua. Coba kalian perhatikan ini. Perhatikan lingkaran O di samping. Diketahui besar sudut BAD dan besar sudut BCD berturut-turut adalah 2X plus 10 dan 3X plus 20. Maka nilai besar sudut BOD. BOD yang minor. Yang minor itu berarti yang kecil kan? Berarti yang ini yang ditanyakan. Oke? Oke, kalau yang BOD yang ditanyakan berarti besar sudut BAD dan BCD saling berhadapan, maka berlaku sifat bahwa ini ditambah ini 180. Ini tambah ini 180, dioperasikan 2 tambah 3X 5X, ini tambah ini 30. Dioperasikan lagi seperti ini, sehingga ketemu nilai X-nya sama dengan 30 derajat. Nah, selanjutnya sekarang kita tinggal hitung, ya kan? Besar sudut ABD tadi kan 2X plus 10. Di mana X-nya 30, maka 2 kali 30 tambah 10 sama dengan 70. ABD, mohon maaf, ABD, ABD. Wah, ini saya salah tulis, mohon maaf nggih. Ini yang benar adalah BAD. BAD. BAD-nya berarti ini 70. Kemudian yang kedua adalah BCD. Ya, BCD ini salah. Ini harusnya BCD. BCD-nya kan diketahui 3X plus 20. Maka 3 kali 30 ditambah 20. 3 kali 30, 90 ditambah 20, 110. Sehingga besar sudut BCD-nya ini adalah 110. Yang ditanyakan apa anak-anak? Yang ditanyakan adalah BOD. BOD itu yang mana? Ini. Berapa ini? Ya. Ini kan sudut pusat menghadap busur BD. BAD sudut keliling menghadap busur BD. Maka besar sudut BOD minor itu adalah 2 kalinya siapa? 2 kalinya BAD, ya enggak? BAD berapa? 70. Maka 2 kali 70 adalah 140. Maka besar sudut BOD minor adalah 140 derajat. Nah, seperti itu anak-anak contohnya. Bisa ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini kan ya. Sehingga sudut BOD minor adalah sudut pusat yang menghadap busur BD. Sudut BAD adalah sudut keliling yang menghadap busur BD. Nah, maka sudut BOD sama dengan 2 kali BAD. Sudut BOD sama dengan 2 kali 70. Sudut BOD sama dengan 140. Oke, dilanjutan yang tadi. Baik anak-anak, untuk video materi lingkaran bagian kedua ini mungkin cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas suring. Bila mana ada pertanyaan untuk materi pada lingkaran bagian kedua ini, anak-anak bisa tanyakan langsung ke saya melalui grup atau japri saya juga bisa. Oke, terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.